Kapan remake-nya rilis? Kalau bulannya mungkin gue bisa bilang, Apakah Anda membenci YouTuber ini? yang itu kan Anda ya? Jangan Kapan gitu dong. Akusi Pengadu Ayam rilis? Jadi gue lagi bikin series baru di mana gue melakukan Q&A dengan game developer. Cara Q&A-nya adalah gue bakal kirim sebuah gambar dan gue bakal minta mereka untuk menjawab gambar tersebut. Dan yang pertama kita bertemu adalah Mr. Kaju. Halo Kaju. Halo Papa Andi. Ini gambar pertama yang kita akan bahas. Pakume sama lele. Betul. Kenapa Kaju bikin aku si peternak lele? Itu Kenapa pertanyaan pertama. Kenapa bikin peternak lele? Abisnya dulu itu sebenarnya sempat bingung mau bikin game apa. Lompat anak ini gitu. Habis itu gue lihat waktu itu ada bakso simulator nih. Waduh. Bakso simulator kan booming tuh. Nah habis itu gue mikir pengen bikin yang semacam simulator juga, tapi apa ya, yang relate ke guanya gitu. Habis itu kalau bakso gue nggak terlalu suka bakso dan gue nggak terlalu relate, dan gue relate itu sama hewan-hewan karena gue demen hewan. Ini di sini aja ada hewan-hewan gue. Nah habis itu gue riset lagi nih hewan apa yang bisa relate ke semua orang, nggak cuma gue doang tapi ke orang lain. Dan itu gue nemuin ya lele, karena dulu juga memang ada kayak apa ya, mending ternak lele, mending apa gitu. Nah jadi ya ternak lele. Oke, jadi itu kenapa lu bikin aku si peternak lele nih. Nah, Iya. kita masuk ke gambar kedua. Nah, ini salah satu YouTuber besar yang Waduh. telah memainkan gamenya. Tentunya banyak YouTuber lain ya, tapi gue screenshot ini aja. Gimana sih rasanya dimainin YouTuber gede kan? Ya, pertamanya gue thank you dulu deh ke YouTuber yang dimaksud kayak Miao Auk, Winda, dan banyak YouTuber lainnya juga. Awalnya itu sebenarnya yang pas Bang Winda ini, dia itu sebelumnya lagi, itu gue pernah ngebikin game namanya itu Streamer Simulator kalau nggak salah. Oke. Nah, awalnya si Bang Winda ini sebenarnya udah ngechat gue, Kevin, ini apa? Thank you ya udah bikin Streamer Simulator, karena di situ gue bikin ada karakter Bang Windanya, makanya dia sebut thank you gitu. Dan gue bilang ke Bang Winda sih bakalan publish versi PC-nya juga biar dapat mainin buat sama kalau YouTuber gitu kan lebih enaknya pakai versi PC kan. Tapi Unity gue nge-crash dan waktu itu gue belum pakai GitHub gitu, belum nyimpan datanya gitu storage-nya. Paham. Ya udah akhirnya Bang sorry gak jadi ya gitulah. Nah, akhirnya pas lele baru Bang Winda ngechat gue lagi. Nah itu gue kasih tau ke Bang Winda, Bang Winda tiba-tiba mainin, wah langsung seneng. Thank you Bang. Kita lanjut ke gambar berikut, yaitu ini. Jadi nanti kan aku si peternak lele bakalan ditimpa sama Mi Is Catfish Breeder tuh. Oke. Dan ini juga pertanyaan sejuta umat. Kapan remake-nya rilis? Aduh. Oke. Kapan rilis? Oke, Mi Is Catfish Breeder itu sebelum Mi Is Chicken Fighter. Oke. Ya itu. Aku si pengadu ayam. Betul. Oke. Ya, oke gue mau janjiin dulu. Jadi kayak gitu. Cari aman ya. Ya cari aman. Dan tahun ini tapi kan sih, rilisnya. tahun ini pastilah. Kalau bulannya mungkin gue bisa bilang Juli tapi nggak janji. Oke. Siap. Kita masuk ke gambar berikut guys. Dan di gambar berikut ini ada seorang karakter yang cukup ikonik nih sekarang nih. Oke, mungkin boleh dijelaskan ini siapa dan kenapa ini menjadi ikonnya nih gini. Awal penciptaan ini ya. Betul. Awal penciptaan Pak Kumis ini itu sebenarnya dulu itu kan gue kerjanya berdua, gue sama programmer gue. Belum ada 2D artist, belum ada 3D model. Jadi semua 3D modelnya itu antara beli aset buat yang kayak bangunan-bangunannya gitu sama jalanan, atau enggak gue yang bikin sendiri. Dan skill Blender gue sangat ampas. Ya, skill Blender gue sangat ampas, bikin 3D model ampas. Nah jadinya bikinnya itu cuman seadanya aja gitu. Jadi seadanya aja, ya udah gue bikin humanoid terus pakai baju biru gitu doang, kerah. Habis itu ya tambahin kumis aja biar nggak polos. Awalnya gitu doang. Oke. Gue jadi master, ya udahlah. Jadi gak ada kayak aku pengen karakter kayak gini detail, nggak ada. Ini lebih ke keterbatasan ya. Gak ada, ini ya karena pure keterbatasan saya dalam mendesain dan buat 3D model gitu lah. Matanya juga sebenarnya awalnya pengen coba-coba matanya itu yang bisa yang kayak anime anime gitu. Anime style gitu, I see. Anime style gitu, tapi ya keterbatasan. Jadi bulat aja titik. Keterbatasan skill ya.
Jadi bilang kayak gitu. Nah, Pak Kumis ini kebetulan agak unik nih, karena dia selain di Aku Si Peternak Lele, tapi juga ada di game gue nih, di Monster Museum. Nah, ini banyak yang nanya nih, kok bisa ada Pak Kumis sih di tempat Monster Museum? Kenapa ada Pak Kumis di Monster Museum? Yang itu kan Anda ya. Anda yang kayak kontrak saya. Betul. Kaju mau collab nggak? Tuh, nanti kita share revenue. Share revenue nggak usah disebut lah ya. Oh iya, maaf. Tapi ya betul, jadi teman-teman banyak yang nanya, kok bisa ada Pak Kumis? Itu karena gue collab sama Kaju guys, jadi tentunya gue ada izin lah, nggak mungkin gue langsung taruh, nggak ada apa-apa. Tadi kan udah nanya nih, Aku Si Peternak Lele kapan rilis? Nah, ini juga kita harus tanya nih, kapan gitu Aku Si Pengadu Ayam rilis? Pastinya Aku Si Pengadu Ayam itu bakal rilis beberapa bulan setelah Peternak Lele rilis, 2 bulan lah. Kenapa Mi is Cat Fish Breeder itu lama rilis? Habis itu kita benar-benar mulai dari scratch, dari nol. Kayak bikin feednya buat placement itu dari nol semua. Tapi dari lele ke ayam kenapa cepet? Karena mekaniknya kurang lebih sama. Kayak nge-place-nya juga, ngerti kan? Jadi kayak riskian gitu. Betul. Jadi lebih mudah ya. Iya, jadi lebih gampang. Jadi bisa lebih cepat, sekitar sebulan 2 bulan harusnya udah beres nanti setelah. Kita udah ngomongin gamenya udah cukup lama nih. Sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang agak unik nih. Ini kita kirim dulu gambarnya. Nah, kenapa Anda meninggalkan bukan YouTube Shorts ya, tapi YouTube video nih? Ya. Terakhir kalian bisa lihat ya, terakhir 6 bulan yang lalu loh dibikin video. Tapi TikTok aktif, YouTube Shorts aktif. Kenapa nggak ada YouTube full video lagi nih? Aduh, ini jujur-jujuran aja ya. Gue ngerasa YouTube video itu kurang worth it kalau buat sekarang. Dari segi revenue dan juga dari segi waktu. Waktu itu gue nge-edit video itu, kayak satu video bisa ngedit dari jam 9 pagi sampai 5 sore sendiri. Waduh. Satu harian gitu, pokoknya satu harian. Dengan revenue yang viewersnya paling cuma 60.000, 50.000, itu menurut gue kurang cuan. Kurang cuan. Cuan. Dibanding gue ngebikin TikTok, ngebikin shorts yang itu cuman kayak gue bikinnya paling sejam udah ya jadi, atau bisa kurang setengah jam. Betul. Jadi apakah ada rencana mau balik ke YouTube? Oh, kalau rencana balik ke YouTube ada sih. Sebenarnya ada rencana balik ke YouTube, tapi gue nggak mau ada tekanan gitu kayak ditargetin 1 minggu harus bikin 3 video. Oke. Lebih ke santai aja ya, lebih ke santai. Nyantai, atau enggak misalkan nge-upload buat trailer atau teaser gitu doang. Paham. Kalau kayak dulu yang rutin kayak seminggu bisa 3 video gitu, enggak. Itu burnout sih. Burnout. Lu hebat sih, burnout sih. Ini mungkin banyak juga kan audiens Kaju yang baru ya, dan tahunnya mungkin Kaju dari TikTok atau Shorts, tapi sebelum itu dia tuh yang pertama kali di YouTube guys. Dan dia yang aktif, dia yang lebih aktif dari kita semua, makanya agak sedih sih dia udah meninggalkan kita. Ini kita udah di ujung Q&A, dan palingan sebelum kita tutup, apakah ada yang mau di shout out dulu nih dari Kaju? Paling ini aja sih, buat follow Instagram gue di mana nggak tahu. Nah, ini Instagram baru, jadi silakan di follow. Ini Instagram barunya ya. Kalau TikTok gak usah guys, udah terlalu banyak nih kayaknya. Aduh. Oke, nice. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Apakah Anda membenci YouTuber ini? Kenapa pertanyaannya apa? Apakah Anda membenci YouTuber ini? Karena banyak isu tuh kalau Anda, Kaju udah berantem sama YouTuber ini nih, saling musuhan. Apakah benar? Gak tahu ya, kemarin kita kayaknya baru ketemu. Emang ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang musuhan? Ya cukup banyak yang kira kita saling musuhan nih, sama satu teman kita lagi nih, Livander. Enggak lah, gila. Tanda kutip ya udah saling ngebantu lah. Dulu Kaju yang bantu gua tentang YouTube, bahkan sekarang tentang TikTok. Ya kasih tau pointer, dan juga mengenai game kita sering diskusi bareng. Dan tentunya walaupun kita sama-sama bikin game dan emang ada kompetisinya, tapi kan kita healthy competition. Kita nggak saling menjatuhkan ya. Karena kita percaya kalau sama-sama naik ya pasti juga ada ngefeknya ke kita. Kalau misalnya game dia naik, terus kayak kita collab Pak Kumis yang ada di game Andi Iluk itu, kan saya juga dapat untungnya. Betul. Sama-sama support aja. Oke. Sip, thank you banget Kev. Untuk short Q&A-nya kita bakal nunggu banget nih Aku Si Peternak Lele alias Miss Cat Fish Breeder dan juga game berikutnya. Oke, thank you. Yeah, thank you guys.